Bab 10, Pertaruhan Rasa. Langit Jakarta sore itu tampak murung, seolah menggambarkan suasana hati Ayla yang kian hari makin sulit ditebak. Ia duduk termenung di ruang kerja kecil di lantai 2 rumah Mahendra. Tangannya memegang cangkir teh yang kini sudah dingin. Di luar, gerimis mulai turun, membasahi taman kecil yang mulai ditumbuhi bunga-bunga liar. Sejak pertemuan terakhirnya dengan Raihan, Ayla merasa pikirannya terus bergejolak. Namun bukan hanya Raihan yang memenuhi benaknya, Arzaki dengan segala sisi dingin, keras, dan kadang penuh luka perlahan menempati ruang yang tak pernah ia izinkan untuk siapapun setelah kepergian ibunya. Arzaki sendiri tengah sibuk di ruang kerja utamanya. Dia baru saja menutup rapat pertemuan virtual dengan salah satu cabang Mahendra Group di Surabaya, tapi pikirannya tak sepenuhnya fokus. Ada wajah Ayla yang terus muncul di sela-sela pikirannya, bersama suara tawa lirih dan tatapan penuh luka yang sulit ia lupakan. Tiba-tiba, suara ketukan pintu membuyarkan lamunan masing-masing. "Ayla, aku ingin bicara." Suara Arzaki terdengar dari balik pintu. Ayla sempat terdiam. Biasanya, pria itu tidak akan mengetuk pintu. Ia masuk begitu saja, seenaknya, seolah seluruh rumah ini adalah dunianya seorang. Tapi kali ini berbeda, ada nada ragu dalam suaranya. "Masuk saja," jawab Ayla pelan. Arzaki membuka pintu, masuk dengan langkah pelan. Ia menatap Ayla sejenak sebelum duduk di kursi seberangnya. "Apa kamu masih marah soal kejadian kemarin?" tanyanya, membuka pembicaraan. Ayla menggeleng, "Bukan soal marah. Aku hanya lelah menyimpan semua pertanyaan dan rasa bingung ini sendirian." Arzaki menghela napas. "Aku tahu aku bukan suami ideal. Aku juga sadar pernikahan kita bukan awal yang manis. Tapi belakangan ini aku mulai merasa bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang mengubah caraku memandang hidup." Ayla menoleh, menatap mata Arzaki yang biasanya dingin, tapi kini tampak lebih jujur. "Aku tidak butuh janji, Arzaki, aku hanya ingin kejujuran tentang semuanya. Tentang alasan sebenarnya kamu menikahiku, tentang apa yang kamu sembunyikan, dan tentang masa lalumu dengan keluarga kami." Hening. Waktu seperti berhenti di antara mereka. Akhirnya, Arzaki berdiri, berjalan menuju jendela. "Ayahmu pernah menghancurkan seseorang yang sangat berarti bagiku," ucapnya tanpa menoleh. "Seseorang yang memberiku kehidupan, tapi kemudian direnggut oleh keputusan ayahmu. Itu alasan kenapa aku tak bisa melihatmu tanpa merasa benci. Tapi di saat bersamaan, aku juga tak bisa berpaling." Ayla terdiam. Kalimat itu menohok. Ia sudah menduga ada luka lama, tapi tidak menyangka sedalam itu. Kalau begitu, kenapa tetap memilihku? Kenapa memaksa pernikahan ini terjadi? Arzaki menoleh perlahan. "Karena aku ingin membalas dendam, tapi juga karena aku tak ingin melepaskanmu. Aku benci kenyataan itu, tapi aku tak bisa menyangkalnya." Air mata menitik di sudut mata Ayla. "Kau membuatku seperti pion dalam permainanmu, dan itu menyakitkan, Arzaki. Aku tahu, dan aku menyesalinya. Tapi aku juga manusia. Ayla, aku tidak sempurna. Aku belajar untuk memahami bahwa cinta tidak bisa dipaksakan, namun juga tidak bisa selalu dihindari." Mereka saling menatap dalam diam. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan kekacauan dalam hati masing-masing. Tapi ada sesuatu yang perlahan mencair, sebuah pemahaman baru bahwa rasa bisa tumbuh bahkan di atas tanah yang penuh luka. Tiba-tiba suara telepon genggam Arzaki berdering. Ia mengambilnya dengan cepat. Wajahnya berubah serius. "Ada apa?" tanya Ayla. "Aku harus pergi ke kantor sekarang. Ada masalah di proyek baru di Bali. Aku mungkin harus terbang malam ini juga." "Aku ikut," ucap Ayla spontan. Arzaki menoleh cepat. "Kau yakin? Kalau ini tentang perusahaan yang juga kujalani sekarang, aku ingin tahu. Aku bukan gadis rapuh yang hanya menunggu di rumah." Arzaki menatapnya dalam, lalu mengangguk. "Baiklah, kita berangkat bersama." Bandara Soekarno-Hatta malam itu, ramai. Mereka menaiki jet pribadi milik Mahendra Group. Di dalam kabin yang senyap, hanya ada mereka berdua dan awak pesawat.
Ayla duduk di sisi jendela, melihat lampu-lampu kota yang perlahan menghilang. "Ayla, apa kau menyesal ikut denganku?" tanya Arzaki, memecah kesunyian. Tidak mungkin ini awal dari sesuatu yang baru. "Aku tak tahu apa, tapi aku ingin tahu lebih jauh siapa kamu sebenarnya. Tanpa topan, tanpa dendam." Arzaki mengangguk perlahan, "Dan aku ingin mengenalmu sebagai Ayla yang tidak lagi kubenci, tapi yang mungkin akan kucintai." Mata mereka bertemu, kali ini tanpa kebencian, tanpa amarah, hanya dua jiwa yang mencoba berdamai dengan masa lalu dan memberi kesempatan pada masa depan. Pesawat menembus awan, membawa mereka menuju arah baru, arah yang belum pasti, namun penuh kemungkinan.